حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bapak pengurus jamaah subuh yang diberkahi Allah, temanya kita ganti ya, jangan salaf-salaf lagi. Temanya kita amalan salaf, bukan salaf dan salafi lagi. Udah capek. 3 hari ini ngomongin salafi terus. Apa amalan ulama salaf? Ulama salaf, salaf artinya terdahulu, dimulai dari zaman Nabi SAW. Maka kita ambil satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu kali Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dengan hadis yang riwayatnya sahih, mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan yang aku tidak tanya lagi kepada selainmu. La as'al anhu ghairaka abadan." Saya tidak akan menanyakannya kepada siapapun selain engkau. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aku telah mengira wahai Abu Hurairah, engkau akan bertanya seperti ini." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Amalan yang akan aku ajarkan kepadamu, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah." Hai Abu Hurairah, jadikan lisanmu la yazal, senantiasa, rataban, basah dengan menyebut nama Allah. Maka Abu Hurairah bermujahadah. Apa arti mujahadah? Bersungguh-sungguh untuk mengalahkan nafsu tidurnya, nafsu marahnya, nafsu malasnya. Karena zikir itu lawannya cuma satu, malas. Benar Pak ya? Zikir itu lawannya malas, bosan, tidak sabar. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Imam Zahabi, Imam Al-Mizzi, Imam Ibnu Hajar, mereka sepakat semua mengenai kisah ini, punya tasbih. Tasbihnya panjangnya 2000. 2000 panjang tasbihnya. Tasbihan itu berapa tak? 100 ya. Itu dianggap bid'ah sama seberang ya. Ini Abu Hurairah berapa tasbihnya? 2000. Tasbihnya dibuat dari benang-benang tebal, kayak sejenis mungkin benang-benang untuk buat goni, ya, buat karung lama, lalu disimpul sampai kemudian 2000. Terakhir kami ketemu orang yang mengamalkan itu cuma ulama India. Ada ulama India tapi enggak sampai 1000 atau 2000. Kira-kira juga 100. Abu Hurairah ditanya, "Kenapa engkau punya tasbih sebanyak itu? Lalu berapa banyak engkau berzikir setiap hari?" Apa jawaban beliau? "Aku berzikir setiap hari sebanyak nafasku. Kira-kira 12.000. Beliau kira-kirakan. Maka 2000 itu supaya sampai 12.000 berapa kali putar? 6 kali. Bid'ah enggak tuh? Kalau bid'ah maka sahabat Abu Hurairah pelaku bid'ah. Ada yang berani bilang bid'ah? Enggak ada yang berani bilang bid'ah. Yang berani bilang bid'ah dicurigai pembenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benci sahabat Rasulullah dari dulu itu kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, lalu Syiah. Itu pembenci sahabat Rasulullah. Bahkan Khawarij mengatakan sebagian sahabat Rasulullah itu masuk neraka. Dan itu dikatakan ulang oleh Mu'tazilah dan ditetapkan juga oleh Syiah.
kelompok-kelompok yang bukan ahlus sunnah. Bahkan Syiah mengatakan Abu Hurairah itu pembohong. Masa orang ngaji cuma 3,5 tahun kepada Rasulullah, hadisnya jadi 5.000. Dijawab oleh Imam Bukhari, ditulis dalam Sahih Bukhari, bahwa Abu Hurairah pernah disidang oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ditanya, kamu kenapa lebih banyak hadismu daripada sahabat-sahabat yang lain? Apa jawab Abu Hurairah? Wahai Amirul Mukminin, di saat kalian sibuk di pasar, aku dengar Nabi bersabda, aku lihat Nabi berbuat. Di saat kamu hai orang Ansar sibuk di kebun-kebun, aku sibuk memperhatikan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar hadis beliau menjadi 5.000. Abu Hurairah mengajarkan ini ke muridnya. Maka belakangan zikir-zikir ini menjadi wirid. Wirid dalam bahasa Arab bukan pengajian. Wirid dalam bahasa Arab artinya amalan yang telah dirutinkan. Mungkin maksud buya-buya, ulama-ulama, tuan guru kita yang lama, wirid pengajian maksudnya pengajian rutin. Mungkin. Tapi kita lupakan makna wirid pengajian. Kita kembali ke makna aslinya. Apa arti wirid? Amalan yang telah dirutinkan. Dalam kaidah ulama ahlus sunnah kalangan ahli qalbu, mereka punya kaidah. Siapa yang berwirid, wiridnya pertanda ada warid. Apa arti warid? Warid itu anugerah rohani dari Allah. Anugerah rohani dari Allah Ta'ala. Suatu kali Muhammad Al-Fatih, belum namanya Muhammad, baru Khalifah Muhammad. Di Mesir disebut Muhammad, di Saudi disebut Muhammad, tapi di kampungnya sendiri, di Turki disebut Mehmed. Jadi Khalifah Mehmed. Begitu mereka membaca nama Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang bernama Muhammad dipanggil Mehmed. Khalifah Muhammad atau Khalifah Mehmed ini mencoba untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Sanggup enggak? Berkali-kali perang, berkali-kali mengirim pasukan, gagal. Kenapa? Karena dia berperang sebelum wirid. Akhirnya dia datang ke gurunya, dia marah-marah ke gurunya. Kenapa gurunya belum keluar dari camp? Gurunya buat kemah, di situ beliau berkhalwat. Ternyata kemahnya itu di sampingnya ada kubur. Kubur siapa? Sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi beliau menunggu isyarat-isyarat ilahiyah dalam istikharahnya, kapan harus menyerang yang tepat. Tapi Khalifah Muhammad terlalu buru-buru, ingin berperang segera, ingin menaklukkan segera. Akhirnya Khalifah Muhammad datang ke gurunya, itu kemah dihancurkan oleh beliau. Tapi apa yang beliau lihat? Gurunya sedang sujud. Karena melihat gurunya sedang sujud tidak jadi, dia ganggu. Dia tunggu. Ternyata lama sujud beliau. Lama. Berapa lama beliau membaca subhanallah bihamdi, subhanallah, subhana rabbil a'la. Terus dibaca terus. Akhirnya beliau bangun dari sujud, tahiyat, lalu kemudian assalamualaikum. Ketika bangun beliau kaget, jadi tidak tahu kalau ada Muhammad, Khalifah Muhammad menghancurkan kemahnya. Bayangkan, begitu khusyuknya guru beliau melakukan sholat istikharah. Siapa nama guru beliau ini? Namanya Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin ahli qalbu, ahli zikir. Ulama Turki mengatakan beliau mursyid Tariqat Naqsyabandiyah. Tapi saya belum pastikan. Tapi sangat mungkin. Akhirnya Syekh Muhammad mengatakan, wahai Khalifah Muhammad. Syekh Syamsuddin berkata ya, wahai Khalifah Muhammad, aku
tidak menyertaimu dalam perang selama ini karena aku belum dapat isyarat dari Allah. Nah, maka cari isyarat itu bisa lewat istikharah. Bukan hanya mau menikah, bukan hanya mau ada hajat kerja, tapi juga untuk berperang mereka sholat istikharah. Walhasil Syekh Syamsuddin mengatakan, aku telah dapat isyarat dari Allah Ta'ala dan diberi kabar gembira dengan bermimpi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabatnya? Abu Ayyub Al-Ansari. Pendek cerita, beliau cerita mengatakan, inilah saatnya kita menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya Syekh Syamsuddin menyertai Muhammad Al-Fatih berperang sambil berzikir. Berzikir. Salah satu zikir yang tidak lepas dari mulut beliau adalah la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah adalah afdaluz zikri, zikir yang paling afdal. Subhanallah adalah zikir semua makhluk. Begitu dikatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim. Maka di saat kita sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, di saat itu irama tubuh kita, irama kalbu kita telah menyamai semua irama alam semesta. Bergemuruh sampai ke alam sana, ke alam langit sana, menyebut subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu dari banyak riwayat-riwayat hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Adam, masih ingat? Ketika Nabi Adam diangkat menjadi khalifah. Khalifah artinya pemakmur yang menggantikan makhluk sebelumnya. Apa kata para malaikat? Kenapa yang dipilih Adam? Kenapa tidak kami? Sedangkan kami mensucikanmu dan membaca subhanallah untukmu. Nuqaddisulak, ya, mentakdismu. Nusabbihu bihamdik, kami mengucapkan subhanallah bihamdi. Kenapa bukan kami yang dipilih jadi khalifah? Siapa yang mengatakan ini? Malaikat. Tapi kita tidak ambil masalah isu khilafahnya. Yang kita ambil adalah apa amalan malaikat. Ternyata amalan malaikat adalah takdis dan tasbih. Takdis itu zikirnya kudusun, subuhun, rabbuna wa rabbul malaikati warruh yang kita baca setiap Ramadan. Namun kalau ulama ahli qalbu bacanya tidak nunggu Ramadan. Salah satu doa iftitah untuk salat malam adalah subuhun, kudusun, rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Baru tahu Pak ya? Itu doa iftitah sebenarnya. Apa arti doa iftitah? Doa membuka kalbu. Subuhun, maha suci Allah dari gambaran-gambaranku. Kudusun, maha suci Allah dari yang tidak pantas aku bayangkan. Rabbuna, Rabb kami, Tuhan kami, pencipta kami. Wa rabbul malaikati warruh. Dan semua Rabbnya, Tuhannya malaikat dan ruh. Maka di saat itu ada pengakuan bahwa Allah adalah Rabb-nya. Itulah koneksi tertinggi antara roh dengan Allah Ta'ala. Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah. Maka dengan zikir inilah ditambah dengan strategi yang sudah tenang, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Jadi selama ini Muhammad Al-Fatih ingin menfutuh, ingin menaklukkan Konstantinopel dengan ambisinya. Ambisi itu kalau bahasa Arabnya mungkin hawa nafsu, dengan keinginannya. Tapi orang kalau berzikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Sehingga Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu dengan kalbu yang tenang. Kalau kalbunya tenang, banyak jalan menuju ke sana. Oleh karena itu, kenapa kita perlu menjaga zikrullah? Supaya hidup itu tenang, pilihan-pilihannya tenang. Mau pilih apa saja tenang.